Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين وجمرة المؤمنين رحمني ورحمكم الله، أوصي على نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang salat Jumat yang berbahagia, setelah khatib memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, khatib kemudian membaca 3 ayat yang berisi wasiat atau perintah Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana kita memperbaiki kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwaan dengan menumbuhkan rasa takut yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjauhkan dia daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjadikan dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang merupakan bekal terbaik bagi seorang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian dan ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kehidupan kita, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Terlebih lagi di masa sekarang yang serba banyak masalah, maka ketakwaan merupakan solusi ketika kita merasa bahwa sudah tidak ada lagi jalan keluar dari masalah kita. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan padanya jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi. Masyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Seringkali ketika kita diajak untuk ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, kita sering berargumen, beralasan, udah nanti dulu, kita belum dapat hidayah. Sehingga dia berpikir bahwa argumentasi itu sudah cukup bagi dia untuk kemudian tidak melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa hidayah itu seperti sebuah mainan saja. Lalu bagaimanakah Islam menyikapi hidayah? Hidayah merupakan satu hal yang sangat penting. Saking pentingnya
Nabi Adam alaihissalam ketika dia akan diturunkan ke dunia, Allah memberikan kepadanya satu pesan. Memberikan pesan kepada Nabi Adam dalam menjalani kehidupan di dunia. Allah berfirman, "Qulna habitu minha jami'a." Maka kami berkata, turunlah kalian semuanya dari surga. Adam, Hawa dan Iblis yang sebelumnya ditempatkan di surga. Wa imma yatiyannakum minni huda. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, kata Allah, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hidayah itu, petunjuk itu, maka dia tidak akan merasa takut dan dia tidak akan merasa bersedih. Sebuah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya Adam dan Hawa tinggal di surga dengan kemudian apapun yang diinginkannya tinggal diminta, tinggal dipetik. Tapi karena dia melakukan kesalahan, maka kemudian Allah pun menghukumnya diturunkan ke dunia. Untuk menjalani kehidupan yang serba sulit, makan harus bekerja, dan lain sebagainya daripada kehidupan dunia. Jauh sekali dengan kehidupan yang ada di surga. Tapi Allah jamin, Allah berikan pesan, jika datang kepada kalian petunjuk. Dan ini bukan hanya pesan bagi Adam saja. Karena ayat yang ada di dalam Al-Quran, ada sebuah kaidah usul tafsir, kaidah usul yang mengatakan bahwa al-ibratu bi umumil lafaz laisa bi khususis sabab. Bahwa pelajaran yang diambil daripada Al-Quran itu adalah diambil dari keumuman lafaznya, bukan karena kekhususan sebabnya. Walaupun pada saat itu pesannya, hakikatnya adalah kepada Nabi Adam, tapi ini mencakup kita semua sebagai anak keturunannya. Bagaimana pentingnya hidayah tersebut. Allah akan jamin la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan takut, dia tidak akan bersedih. Baik dalam kehidupan dunia dia menjalaninya dengan tanpa rasa takut kepada Allah, dengan tanpa rasa takut terhadap manusia, terhadap kehidupan, dan juga tidak bersedih karena dia nantinya akan mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat. Di dalam surah Thaha dijelaskan, "Fala yadillu wa la yashqa." Maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Tidak tersesat dalam kehidupan dunia dan tidak celaka dalam kehidupan akhirat. Bagi mereka yang kemudian mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk lebih memahamkan makna hidayah ini, maka ulama kemudian memberikan penjelasan bahwa hidayah terbagi menjadi dua. Yang pertama yang dikatakan sebagai hidayatul ilmi. Hidayatul ilmi atau hidayatul dilalah atau hidayatul bayan. Ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasulnya, yang kemudian disebarkan pada para sahabat dan kemudian sampai kepada para ulama dan sampai kepada kita pada hari ini. Ini berupa ajaran-ajaran agama Islam, dan siapapun bisa memberikan hidayah dalam hidayah yang seperti ini dan bisa mendapatkan hidayah berupa hidayah yang seperti ini. Tidak ubahnya dia seperti seorang yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, mendakwahkan manusia untuk mengajak sholat berjamaah, untuk mengajak mereka berzikir, membaca Al-Quran, atau kitab-kitab yang kemudian memberikan penjelasan tentang syariah-syariah keislaman. Itu adalah hidayatul ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bagaimana hidayah dalam bentuk yang pertama semuanya bisa memberikan. Ustadz, kiai, habaib, para ulama bisa memberikan hidayah ini. Allah berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 52, "Wa innaka latahdi." Dan sesungguhnya engkau Muhammad latahdi, lamnya pendek dibacanya.
Hati-hati, membaca Al-Quran panjang pendek ngaruh di arti. Lamnya pendek menandakan bahwasanya itu adalah taukid atau penguat. Dan sesungguhnya engkau Muhammad la tahdi, benar-benar bisa memberikan hidayah ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Allah memberikan rekomendasi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bisa memberikan hidayah, tapi dalam bentuk hidayah berupa ajakan, seruan, dan dakwah. Dan ini pun kemudian sampai kepada kita, para ulama yang mengajarkan kepada kita. Kemudian hidayah dalam arti yang kedua, yaitu hidayatul taufik atau hidayatul irsyad. Hidayatul taufik atau hidayatul irsyad adalah tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada hati seorang hamba sehingga dia mau menjalankan nilai-nilai syariat Islam, menerima dan menjalankannya, mengamalkannya. Dan ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa seseorang kemudian memaksakan untuk memberikan hidayah seperti ini. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta, kata Allah. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah dalam arti yang taufik ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun tidak bisa memberikan hidayah berupa hidayah seperti ini. Asbabun nuzul daripada ayat ini berkisah tentang bagaimana Nabi SAW sangat mengharapkan pada saat itu pamannya yang bernama Abu Thalib yang akan meninggal dunia untuk masuk ke dalam Islam, untuk mengucapkan syahadat. Dia mengatakan kepada pamannya, pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah, satu perkataan yang aku akan jadikan saksi nanti di sisi Allah bahwa engkau telah muslim. Maka di sebelahnya Abu Lahab mengatakan, wahai Abu Thalib, apakah engkau akan meninggalkan ajaran nenek moyangmu, ajaran Abdul Muthalib? Maka pada akhirnya Abu Thalib pun meninggal dalam keadaan memeluk agama nenek moyangnya, memeluk agama nenek moyangnya, agama kemusyrikan. Maka dalam situasi seperti itu Nabi SAW sangat bersedih. Betapa inginnya Nabi SAW memberikan hidayah kepada pamannya yang telah nyata membela dengan mengorbankan harta dan jiwanya. Pengorbanan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW bukan main-main. Jiwanya, hartanya, keluarganya, bahkan kabilahnya Bani Hashim pada saat itu semuanya untuk membela perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Bukan karena kebenaran, bukan karena dia mengakui kebenaran dakwah Nabi, bukan. Karena asabiyah, karena fanatik kesukuan. Tapi sedemikian pun jasanya sangat besar bagaimana kemudian Nabi bebas untuk berdakwah. Kondisi itulah yang kemudian menyebabkan Nabi bersedih dan ingin pamannya ini kemudian mendapatkan hidayah. Maka Allah pun menegurnya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Tidak akan bisa. Allah lah, walakin Allah yahdi man yasha. Akan tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Maka para ustadz, kiai, para guru yang mengajarkan kepada kita ajaran agama Islam, mereka hanya bisa menyampaikan, menyeru, mengajak, mendakwahkan. Hakikatnya kembali kepada diri kita. Dan semuanya pada akhirnya adalah kembali kepada niatan awal kita. Ketika kita memang menginginkan sebuah perbaikan, memang menginginkan sebuah taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunjuki hati kita. Tapi seringkali ketika sudah petunjuk itu datang, ustaz, ulama, kiai, bahkan masjid memanggil kita untuk mengadakan, untuk mengajak sholat berjamaah,
kita seringkali lalai dan lupa. Maka tentunya di sini dibutuhkan kebulatan tekad, dibutuhkan kelurusan hati, bagaimana kemudian kita siap menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, ingin berubah, ingin memperbaiki diri, Allah akan memberikan hidayah itu kepada kita, pasti. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Mereka yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, niscaya akan kami berikan hidayah, akan kami tunjuki jalan kami kepada mereka. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hidayah, maka berbanding lurus dengan upaya dan usaha kita dalam belajar dan mengamalkan ilmu dan apa yang kemudian kita ketahui dari berbagai macam syariat Islam ini. Salat berjamaah misalnya, memenuhi masjid dari mulai subuh zuhur sampai 5 waktu, kita jalankan membaca Al-Quran. Ini adalah suatu hal yang ma'ruf, sesuatu yang sudah kita semuanya paham bahwa kita menjalankannya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan dan tekadkan hati kita supaya Allah Subhanahu wa taala memantapkannya dengan hidayah darinya. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.